البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau masuk ke bab yang ke-6. Oh, ini hadisnya sangat panjang. Baik, sebelum masuk ke hadis ke-7 ini, di bab yang kelima kemarin, yaitu anak agak lupa tentang siapa itu ya, Bishr ibnu Muhammad, yang meriwayatkan dari apa? Abdullah bin siapa kemarin tuh? Abdullah ibnu Mubarak. Bishr bin Muhammad ini Marwazi juga. Jadi Abdan Abdullah bin Utsman Abu Abdurrahman Al-Marwazi meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi. Teman dia Bishr bin Muhammad ini juga Al-Marwazi juga. Abu Bishr, iya. Al-Marwazi meriwayatkan dari Ibnu Mubarak Al-Marwazi juga. Ayo. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-7 dan dia bab 6. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Yaman al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri, qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarah. Ini hadisnya sangat panjang. Insya Allah kita akan membaca saja untuk malam ini, membaca dan menerjemahkan. Untuk syarahnya tentunya apa di malam yang setelah itu insya Allah. Tapi agar tidak kosong dari faedah, kita bahas sanadnya saja sebelum kita membaca matanya. Jadi di sini haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Ini guru dari Imam Bukhari, beliau siqah. Al-Hakam ibnu Nafi' beliau siqah. Beliau Himsi itu mana? Syam. Dan beliau ini diperbincangkan tentang apa? Riwayat beliau terhadap Syu'aib. Sementara dalam Bukhari dan Muslim banyak riwayat Abdul Yaman dari Syu'aib. Ini kita akan sering, makanya para pelajar yang di Damat dan mungkin juga di markis yang lain biasanya cepat hafal itu. Abdul Yaman akhbarana Syu'aib, Abdul Yaman akhbarana Syu'aib, karena memang ini sering muncul. Padahal riwayatnya diperbincangkan. Kenapa dipermasalahkan? Karena dia tidak banyak mendengar dari Syu'aib, tapi bagaimana meriwayatkan banyak sekali dari Syu'aib. Makanya ditanya oleh Imam Ahmad dalam riwayat Al-Asram. Al-Asram tanya pada Imam Ahmad, bagaimana sebenarnya riwayat Abul Yaman, yaitu Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi dari Syu'aib ini. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Syu'aib, guru Abul Yaman ini orangnya susah kalau dimintai ilmu hadis. Mungkin ada udzur apa tak tahu, intinya memang susah. Baik, maka Abul Yaman beliau dia datang bersama sejumlah ahli hadis, minta ilmu, minta hadis kepada Syu'aib. Syu'aib tak mau, tapi mereka tidak putus asa. Di hari-hari yang lain mereka datang lagi minta hadis kepada Syu'aib. Baik, akhirnya Syu'aib mengatakan, sila kalian meriwayatkan hadis-hadis saya itu dari saya. Dah itu aja. Jadi sudah ada ijazah, sudah ada izin dari si guru. Terus, tapi si guru tidak membacakan hadis. Lalu bagaimana? Al-Hakam bin Nafi' ini pandai orangnya. Beliau mendatangi anaknya, yaitu apa? Makruf sebagai Ibnu Syu'aib. Orangnya siqah juga. Minta apa? Minta untuk menyalin buku dari guru, dari ayahnya itu. Tapi maka secara umum riwayat Al-Hakam bin Nafi' dari Syu'aib secara umum itu adalah mengambil dari buku Syu'aib. Tapi tidak masalah karena apa? Al-Hakam bin Nafi' sudah mendapatkan ijazah. Tidak masalah itu. Walaupun tidak banyak mendengar dari Syu'aib, tapi apa? Bukunya ada, tinggal diriwayatkan dan sudah mendapatkan ijazah. Baik. Dan dalam riwayat yang lain, Al-Hakam bin Nafi' sendiri ditanya oleh Imam Ahmad tentang riwayat dia dari Syu'aib, karena memang Al-Hakam bin Nafi' ini sezaman dengan Imam Ahmad. Maka Al-Hakam bin Nafi' mengatakan, sebagiannya saya dengar, sebagiannya itu ijazah, sebagiannya munawalah, sebagiannya saya baca ke Syu'aib. Maka Imam Ahmad bilang, semuanya, setiap kali Anda meriwayatkan dari Syu'aib, semuanya Anda katakan akhbarona, jangan sami'tu.
Kenapa? Karena kebanyakannya Anda tidak mendengar, kecuali kalau betul-betul mendengar, bilang sami'tu atau sami'na. Tapi secara umum bilang saja akhbarona. Baik. Dalam riwayat yang lain, Al-Hakam ibnu Nafi' sendiri bercerita, sebagaimana dalam riwayat Abu Zur'ah ad-Dimashqi, yaitu sejarahnya bagaimana beliau mengatakan, kami pernah bersama sejumlah ahli hadis datang mengunjungi Syu'aib dalam keadaan beliau sudah sakaratul maut. Nah, ini muskilah. Boleh jadi apa? Selama ini berusaha untuk selalu datang, walaupun sudah punya ijazah, tapi apa? Yang namanya muhadis yang sebenar, muhadis yang asli, tidak merasa cukup dengan ijazah. Beliau ingin betul-betul gurunya itu mengajari mereka. Tapi ternyata pada suatu ketika, setelah sekian lama datang, tahu-tahu kali ini kedatangannya itu bertepatan beliau sudah sakaratul maut, yaitu mendekati masa-masa kematian, entah sekarat atau sebelum sekarat. Mereka minta diizinkan untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari Syu'aib. Maka Syu'aib mengatakan, semua yang ada di dalam buku saya ijazahkan pada kalian. Barang siapa ingin meriwayatkan dari buku saya, sila ambil dari anak saya. Barang siapa ingin membacakan hadis sekarang, sila baca hadis. Baik. Menunjukkan apa? Masih diberi kesempatan, tapi masalahnya kesempatan itu datang di akhir hayat ketika beliau sudah mau meninggal dunia. Makanya pendengaran Al-Hakam bin Nafi' dari Syu'aib ini sangat sedikit. Boleh dikatakan hampir semuanya itu adalah ijazah. Bahkan sebagian ulama bilang hanya satu yang beliau dengar langsung. Tetapi ini tidak masalah. Kenapa? Karena ini sah, yang namanya ijazah itu sah. Makanya ini ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam apa? Sahih mereka berdua i'timadan. Istilah i'timad berarti apa? Memang berhujjah dengan itu, bukan sekedar apa? Mutabaat sebagai pendukung, bukan. Betul-betul ini sebagai hujjah. Makanya di sini Imam Bukhari menjadikan hadis ini langsung di bawah bab khusus, bawah bab yang ke-6. Menunjukkan memang ini hujjah dan tidak masalah. Demikian pula ini ditetapkan oleh jumhur ulama, ditetapkan oleh Al-Khalili dan lain-lain, bahwasanya riwayat Al-Hakam ibnu Nafi' dari Syu'aib ini memang apa? Hujjah. Walaupun mayoritasnya diambil dari buku, tidak mengapa. Beliau sudah dapat ijazah. Baik. Kemudian kita naik ke gurunya, yaitu Syu'aib. Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' mengatakan akhbarana Syu'aib. Syu'aib ini adalah Abu Bishr Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Hamzah itu namanya Dinar Al-Himsi. Jadi beliau adalah Abu Bishr Syu'aib ibnu Dinar Abi Hamzah Al-Himsi. Jadi ini riwayat ahli Syam dari ahli Syam. Ini menunjukkan apa? Semangatnya mereka untuk mengambil ilmu. Walaupun ini masih satu daerah, jangan merendahkan, oh ini masih orang sekampung dengan saya, jangan diremehkan. Kalau dia punya ilmu, ambil ilmunya. Tidak semua ilmu itu hanya didapatkan dari orang Arab. Alhamdulillah kalau kita jumpa orang Arab yang alim, kita ambil ilmunya. Kalau tidak, apakah kita diam saja di rumah? Ya tidak. Alhamdulillah mungkin kita punya tetangga, walaupun satu kampung sendiri dan dia alim, ambil sebanyak-banyaknya ilmu dia. Baik. Nah ini Syu'aib bin Abi Hamzah ini, beliau termasuk yang paling rajin mencatat kitab-kitabnya Az-Zuhri. Makanya dikatakan apa? Beliau nomor 2 terbaik catatannya terhadap hadis-hadis Az-Zuhri setelah Az-Zubaydi. Beliau termasuk apa? Sekretarinya Az-Zuhri, ini Syu'aib bin Abi Hamzah. Makanya tadi kita sempat menyinggung apa? Ketika menyebutkan biografi Al-Hakam bin Nafi', banyak para ulama yang rajin untuk datang ke Syu'aib minta ijazah, minta periwayatan, dan juga apa? Minta untuk melihat bukunya, karena bukunya ini memang betul-betul hujjah. Makanya Imam Ahmad mengatakan, saya periksa bukunya Syu'aib dan saya dapati memang betul-betul kitabnya itu diteliti dengan sangat bagus, dijaga dengan sangat baik. Dan dia memang apa? Juru tulisnya Az-Zuhri. Dan beliau siqah dan sangat pandai. Cuma apa? Dikritik oleh banyak ulama, karena asiran fil hadis, dininan fil hadis. Asiran yaitu susah, dimintai hadis itu susah. Dinin yaitu sangat kedekut, sangat pelit. Baik, tapi apa? Mungkin ada udzur, masalah ini, masalah itu, ada udzur, tidak mengapa. Yang penting apa? Si murid jangan putus asa terhadap apa? Syu'aib ini.
Makanya tadi Al-Hakam bin Nafi' tidak putus asa, para muhaddisun banyak tidak putus asa, mencoba lagi. Kalau sekarang ditolak, coba besok lagi. Kalau besok ditolak, coba besok lagi. Jangan putus asa. Sebagaimana itu juga dipraktekkan oleh Fadilatul Syekhina Adil bin Ahmad yang tinggal di Jazan. Beliau pernah cerita juga, yaitu apa? Disebutkan dalam biografinya yang dikirimkan ke anak itu, ketika anak kumpulkan data-data tentang beliau, ada dikirimi. Beliau pernah suatu hari di pagi hari datang ke seorang masyayikh di sana, minta izin untuk membaca sebagian dari kitabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Si gurunya bilang tunggu dulu aja, tunggu dulu. Disuruh tunggu di luar. Ditunggu ternyata sampai petang. Tapi beliau memang gigih, beliau tahu ini saya tahu saya sedang dicabar, diuji. Ya udah saya tunggu sampai petang. Tapi waktu sholat tentunya pergi ke masjid. Di sana banyak masjid, senang aja di Saudi. Nah, ketika petang dilihat memang beliau masih di situ. Akhirnya apa? Dipersilahkan untuk membaca dan beliau memang hafal matan-matan itu. Setelah itu dikasih ijazah. Baik. Terkadang kalau kita tidak sabar menghadapi guru, akhirnya apa? Kita buang guru itu, kita tak jadi untuk mengambil riwayat dari dia, akhirnya kita rugi. Termasuk, dan ini akan menyesal suatu saat nanti, seperti penyesalan rawi yang tadi kita bicarakan. Siapa tadi? Gurunya Imam Bukhari ini, Al-Hakam bin Nafi'. Beliau, walaupun beliau tidak putus asa terhadap Syu'aib, beliau pernah meninggalkan seorang guru, yaitu siapa? Imam Malik. Nah, siapa yang tak menyesal tidak mendapatkan riwayat dari Imam Malik? Jadi Al-Hakam bin Nafi' beliau pernah datang ke Imam Malik. Imam Malik rumahnya di mana? Di Madinah. Didapati Imam Malik itu rumahnya apa? Memiliki langsir, memiliki tirai, juga apa? Punya tempat tidur yang baik. Maka beliau mengatakan, tak layak ulama kehidupannya seperti ini. Lalu apa? Ditinggalkan. Setelah itu beliau mengatakan, setelah itu saya menyesal meninggalkan Malik. Iya, yang tidak ambil ilmu dari Imam Malik rugi besar. Sekedar apa? Seorang ulama memangnya haram memiliki tempat tidur yang ada apa? Ada furush, ada apa itu tilamnya, ada kasurnya kalau orang Indonesia bilang, dan rumahnya perlu langsir untuk menutup apa itu? Tingkap, menutup jendela. Apa salahnya? Tapi boleh jadi waktu itu beliau menyangka ulama tak boleh seperti itu. Akhirnya beliau tidak mengambil riwayat dari Imam Malik. Akhirnya beliau bilang, saya menyesal setelah itu. Baik, maka yang wajib kita lakukan adalah kalau lihat ulama itu seperti ada keanehan, kita kasih udzur. Boleh jadi apa? Beliau tidak sampai keluar dari perkara yang mubah, biar beliau melakukan apa yang mubah selama tidak sampai zalim dan tidak merusak kehormatan sendiri. Mungkin beliau memang memerlukan itu dan seterusnya. Baik, dikasih udzur. Atau apa? Musyawarah dengan ulama yang lain. Bagaimana saya melihat si alim ini begini, apakah layak ditinggalkan? Si alim yang lain akan mengatakan, seperti itu jangan kau tinggalkan, ini masih mubah, ini masih baik, ini apa? Apalagi kalau kita lihat dalam biografi Imam Malik beliau zuhud, cuma beliau sering dapat hadiah dari Laits bin Sa'ad. Kita sering dapat nama apa? Imam Laits bin Sa'ad yang meriwayatkan dari siapa? Meriwayatkan dari Yunus dari Zuhri, pernah kita lewati itu. Dari Uqail dari Zuhri itu. Laits bin Sa'ad dermawan, beliau dari Mesir sering mengirimkan hadiah kepada Imam Malik. Makanya Imam Malik terkadang apa? Tahu-tahu kaya mendadak, tahu-tahu punya kuda yang banyak, terkadang apa? Tahu-tahu rumahnya jadi cantik karena dapat hadiah banyak dari Laits bin Sa'ad. Baik. Kita naik ke yang berikutnya, Al-Hakam dari Syu'aib dari Zuhri. Zuhri sudah sering terulang. Pertama kali kita mendapatkan Az-Zuhri itu dari hadis yang keberapakah? Imam Az-Zuhri mendapatkan dari hadis yang ketiga. Iya, Yahya bin Bukair an Laits an Uqail an Ibnu Syihab. Ya, Az-Zuhri hadis yang ketiga. Baik, kalau Imam Malik hadis yang kedua. Baik, Az-Zuhri berarti apa? Tak perlu disebutkan biografinya panjang lebar. Ma'ruf, beliau adalah imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan, imam ahli Makkah dan imam ahli apa? Ahli Syam. Jadi beliau Syami juga. Kemudian qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utsbah ibni Mas'ud. Baik, kita pernah mendapatkan itu di hadis keberapa? Hadis sebelumnya, hadis ke-6. Zuhri meriwayatkan dari siapa di sini? Dari Ubaidullah bin Abdullah, hadis yang ke-6. Nah, inilah orangnya itu lagi, terulang lagi. Dan beliau adalah termasuk fuqaha Madinah dan beliau adalah muallim dari Umar bin Abdul Aziz, pengajarnya Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau juga punya cerita yang bagus, yaitu apa? Belajar kepada gurunya ini. Siapa gurunya ini? Ibnu Abbas.
Ada dua muridnya Ibnu Abbas banyak, tapi ada dua murid yang disebutkan dalam biografi sebagai apa contoh dalam apa Tahdzibut Tahdzib. Kalau yang ini di hadapan kita ini Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, beliau ini sangat halus dan hati-hati terhadap Ibnu Abbas. Ketika minta ilmu, beliau betul-betul menjaga adab sehingga Ibnu Abbas suka padanya dan memberi ilmu yang banyak. Tetapi ada satu murid yang lain, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Pernah kita dapatkan di mana itu Abu Salamah? Ana agak terlupakan. Pernah kita lewati kalau tidak salah kan, Abu Salamah bin Abdurrahman. Tapi mungkin apa bukan? Ya di hadis keempat Ibnu Syihab Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir. Kenapa Abu Salamah bin Abdurrahman tidak meriwayatkan dari Ibnu Abbas? Ibnu Abbas bengang sama dia. Yaitu apa? Abu Salamah, beliau sendiri cerita, saya sering mendebat Ibnu Abbas, ada masalah sedikit saya debat, akhirnya Ibnu Abbas bengang, akhirnya apa? Dia tak mau kasih saya hadis, akhirnya saya rugi ilmu yang banyak. Beliau sendiri cerita ke muridnya. Untuk apa? Jadi pelajaran, yaitu kalau kita mengalami perselisihan dengan guru dan kita tahu guru ini bagus, kita tetap bersikap lembut, tetap kita ini bersikap apa? Beradab. Boleh jadi beliau punya udzur, boleh jadi beliau punya dalil yang kita belum tahu. Kalaupun kita melihat ini suatu kesalahan, coba ditanya baik-baik hujahnya apa dan bagaimana. Tapi kalau didebat dengan keras dan kasar, boleh jadi memang apa? Akhirnya gurunya bengang, tak mau kasih ilmu lagi. Adapun kalau Ubaidullah, beliau disebutkan dalam biografinya suka lembut kepada Ibnu Abbas sehingga mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, para ulama membandingkan antara apa? Sikap Ubaidullah terhadap Ibnu Abbas dengan apa? Sikap Abu Salamah terhadap Ibnu Abbas. Dijadikan sebagai pelajaran agar kita sebagai murid mau apa itu terus beradab. Selama gurunya ini baik, gurunya adalah seorang salafi, ahlus sunnah, ilmunya tinggi, jangan ada sesuatu yang lain kita langsung buang dia. Ini tak boleh pakailah. Anda akan rugi sendiri kalau seperti itu. Karena apa? Guru itu boleh jadi punya udzur, kalau ataupun memang dia salah, tapi apa? Manusia tidak ada yang maksum setelah para rasul dan para nabi. Kalau setiap orang salah kita buang, padahal dia ilmunya bagus, akidahnya bagus, manhajnya bagus, kita yang rugi sendiri. Baik. Kemudian dan beliau Al-Hudhali ini, Ubaidullah Al-Hudhali Al-Madani dari Madinah, anna Abdullah bin Abbas akhbarah, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengkhabarkan. Ibnu Abbas terlalu apa? Terkenal, sudah sering terulang dalam hadis-hadis sebelumnya. Bahwasanya beliau ini adalah apa? Abul Abbas, habrun wa bahrun wa turjumanul Quran. Kita lanjutkan saja. Anna Abu Sufyan bin Harb akhbarah, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadanya. Ini riwayatus sahabi anis sahabi. Baik, Abu Sufyan ibnu Harb, beliau Sakhr ibnu Harb al-Umawi al-Qurashi, bercerita anna Hirakal arsala ilaihi fi rabbin min Quraisy, bahwasanya Heraklius, kaisar Romawi di masa itu, mengirimkan utusan kepadanya ketika dia ini sedang apa? Dalam satu rombongan pengendara dari Quraisy. Di mana itu? Wa kanu tujaron bisyam, mereka sedang berniaga di Syam. Baik. Karena apa? Allah sudah berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu masalah itu. Yaitu apa? Memang mereka suka berniaga, suka melakukan perjalanan ke Syam dan ke Yaman. Baik, kita lanjutkan dulu syarahnya besok. Terkadang lupa ya. Akhirnya jadi panjang. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adda fiha Abu Sufyan wa kufara Quraisy, dalam selang waktu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Sufyan dan orang-orang kufar Quraisy, yaitu apa? Perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata, perdamaian selama 10 tahun. Fa'atauhu wa hum bi Ilya, lalu mereka mendatangi Heraklius itu dalam keadaan mereka di Ilya. Ilya ini di Palestina. Baik. Fada'ahum fi majlisih, lalu Heraklius memanggil mereka untuk masuk ke majelisnya, majelis kaisar.
Wa haulahu udzama Rum. Di sekeliling dia ada para pembesar Romawi, mungkin para menteri, para panglima dan sebagainya. Summa da'ahum. Lalu dia memanggil mereka. Wa da'a bi tarjumanih, dan dia meminta didatangkan penerjemahnya. Bahasanya lain tentunya, bahasa Romawi dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka didatangkan penerjemah. Faqal ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajul. Dia bertanya, siapa dari kalian yang nasabnya, yang pertalian darahnya paling dekat dengan lelaki ini? Ini yang mana? Alladzi yaz'umu annahu nabi, yang menyatakan, yang mengklaim dirinya itu nabi. Faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaba. Abu Sufyan mengatakan, maka saya bilang kepadanya, saya adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan orang itu dibanding orang-orang Quraisy. Faqal udnuhu minni. Lalu Heraklius berkata kepada para pengawalnya, dekatkan dia kepadaku. Wa qarribu ashabah, dan dekatkan pula teman-teman dia, orang-orang Quraisy yang berniaga itu, rombongan itu. Faj'aluhum inda dhahrih, lalu letakkan teman-teman mereka, teman-teman dia itu di belakangnya. Baik, jangan di hadapan dia, jangan di samping, tapi di belakang, agar tidak saling, apa istilahnya itu, kong kali kong, saling berserikat untuk bagaimana cara menjawab. Tak, biarkan dia menjawab sesuai dengan yang dia tahu, dan temannya letakkan di belakang teman-temannya itu, tapi dekat. Summa qala li tarjumani, lalu Heraklius berkata kepada penerjemahnya, qul lahum inni sa'ilun an hadzal rajul. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang yang di belakang Abu Sufyan. Jadi ada dua perintah untuk Abu Sufyan nanti menjawab pertanyaan. Perintah untuk teman-teman Abu Sufyan berikut ini. Saya akan bertanya tentang orang ini. Tentang apa? Tentang Muhammad. Fa'in kadzabani fakadzibuh. Kalau teman kalian ini bohong pada saya, yaitu siapa? Kalau Abu Sufyan berdusta, maka dustakanlah dia. Baik. Fawallahi. Nah, sekarang ucapan siapa? Ucapan Abu Sufyan. Dia paham apa yang dimaksudkan tadi. Fawallahi laulal haya'u min ayyasiru alayya kadziban lakadzibtu min. Maka demi Allah, kalau bukan karena saya malu untuk mereka mengetahui saya berdusta, pastilah saya dusta atas nama Muhammad. Cuma Abu Sufyan khawatir nanti teman-temannya tahu, oh ini bohong, Muhammad tak macam itu. Lalu diceritakan pada apa? Kaisar Heraklius, ini Abu Sufyan bohong. Sementara mereka sekarang sedang apa? Berniaga. Mereka perlu menjaga nama baik tentunya. Seandainya bukan karena ini saya akan dusta terhadap Muhammad, tapi saya malu ketahuan dusta. Summa kana awwala ma sa'alani an. Kemudian yang pertama kali dia tanyakan kepada saya tentang Muhammad, anqal, dia mengatakan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab dia di tengah-tengah kalian? Pertalian darah dia di tengah-tengah kalian bagaimana? Qultu huwa fina dzu nasab. Saya menjawab, dia di tengah-tengah kami pemilik nasab yang bagus. Dzu ini bukan hanya sekedar memiliki, tapi memiliki yang banyak dan bagus. Dzu mal, bukan hanya punya harta, tapi apa? Punya banyak harta. Dzujah, memiliki kewibawaan yang besar, bukan hanya punya kewibawaan, dan seterusnya. Maka di sini apa? Dzu nasab, memiliki nasab yang bagus. Jelas tiap orang punya nasab, tapi maksudnya di sini dzu nasab, yaitu punya nasab yang bagus. Jadi memang nasabnya bukan nasab sembarangan para nabi itu. Qala fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablah. Heraklius bertanya pertanyaan yang kedua. Lalu apakah dia mengucapkan lalu apakah ada seorang pun dari kalian yang pernah mengucapkan perkataan ini sebelum dia, yaitu mengaku sebagai nabi? Ada tidak dari orang-orang Quraisy sebelum dia mengaku sebagai nabi? Qultu la, saya menjawab tidak ada.
Baik. Qal fahal kana min abaihi min mulk, apakah ada dari ayah dia dan nenek moyang dia yang memiliki kekuasaan kerajaan? Qultula, saya menjawab tidak. Walaupun kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, berbagai kitab sirah menunjukkan bahwasanya kakek Nabi ini penguasa. Penguasa di mana itu? Penguasa di Mekah. Abdul Muthalib ini penguasa. Tetapi apa? Memang ahli jahiliyah di kalangan Arab, mereka tidak punya raja. Boleh jadi dikatakan raja yang paling dekat jaraknya dengan mereka itu yang di Hirah, yang di yaitu apa? Bani Juzaimah, itu memang mereka kerajaan. Nah, itu juga ada cerita yang menarik sebenarnya. Kerajaan Bani Juzaimah di situ ada cerita yang bagus, Al-Abrash. Ceritanya indah sekali dan panjang. Adapun untuk orang-orang Makkah, orang-orang Yasrib, orang-orang Taif, mereka tidak punya kerajaan. Mereka sekedar apa? Kepala kabilah saja. Istilah raja itu tidak biasa mereka pakai. Makanya Rasulullah melarang, mengatakan apa? Barang siapa mati dalam keadaan tidak punya ikatan baiat, dia mati seperti kematian jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah tidak punya raja, jahiliyah Arab. Baik, kita lanjutkan dulu di sini. Kemudian qultula qal fa asrafun nas yatba'un yattabi'unahu am du'afa'uhum. Yang mengikuti dia setelah dia menyatakan diri sebagai nabi itu orang-orang mulia, para bangsawan, ataukah orang-orang yang lemah, orang-orang yang derajatnya rendah? Faqultu bal du'afa'uhum, saya mengatakan bahkan orang-orang lemahnya yang mengikuti dia. Qal ayaziduna am yanqusun. Heraklius bertanya lagi, mereka semakin bertambah atau berkurang? Pengikut Muhammad bertambah atau berkurang? Qultu bal yazidun, saya mengatakan bahkan mereka bertambah. Qal fahal yartaddu ahadun minhum sahtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi. Apakah ada seorang pun dari mereka yang murtad karena marah, karena membenci agama Muhammad tadi setelah dia memasukinya? Qultula, saya mengatakan tidak ada. Oh iya. Yang murtad sebenarnya ada, tetapi murtad disebabkan oleh siksaan, disiksa. Ada yang murtad seperti apa? Saudaranya Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain sempat murtad, tapi kemudian apa? Masuk Islam lagi. Tapi bukan karena benci agama ini. Cuma apa? Disiksa sampai tak tahan, maka dimaafkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau murtad karena benci agama ini setelah masuk ke dalam Islam, tidak ada. Baik, qultula, saya mengatakan tidak ada. Qal fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyaqula ma qal. Apakah kalian dulu menuduh dia berdusta sebelum dia mengucapkan perkataan itu, yaitu apa? Sebelum dia mengklaim sebagai nabi, dulu kalian menuduh dia pernah dusta? Tidak. Qultula, saya mengatakan tidak, tak pernah kami menuduh dia dusta. Memang ini orang khusus, yang menjadi nabi itu bukan orang sembarang orang. Qal fahal yaghdir, apakah dia pernah mengkhianati perjanjian? Yaghdir. Qultula, saya mengatakan tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kita sekarang ada di suatu selang waktu perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apa yang dia perbuat dalam masa perjanjian damai ini. Baik. Qal, Abu Sufyan berkata, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Tidak memungkinkan bagi saya mengucapkan satu kata untuk saya masukkan sedikit saja selain ucapan ini, yaitu apa? Abu Sufyan ingin apa? Menjatuhkan Nabi Muhammad, tapi sama sekali tak ada alasan. Apakah dia pernah berkhianat? Tak mampu juga Abu Sufyan mengatakan, oh iya dia pernah khianat. Cuma apa? Ada satu celah sedikit yang itu pun tidak cukup, yaitu sekarang kami ada di masa perdamaian, tapi kami tak tahu apa yang akan dia perbuat. Itu aja. Ini saja yang mampu dilakukan Abu Sufyan untuk mengucapkan sesuatu yang melemahkan Nabi. Tetapi tak mungkin Nabi dilemahkan dengan cara seperti ini. Kualiti Nabi tak mungkin dilemahkan. Baik, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.